Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang selalu mengedukasi, channel yang selalu memberi informasi khususnya tentang otomotif, sepeda motor atau motorcycle. Di kesempatan ini saya ingin Saya ingin membagikan pengertian masalah crankshaft atau masalah keras tiger. Pengertian keras tiger. Keras tiger dikembangkan dari keras Mega Pro. Apa keras tiger jelek? Tidak. Keras tiger itu keras paling bagus ciptaan keluarga motor Herek, motor Honda laki. Karena keras tersebut keras riset yang paling terakhir dari keluarga CB. Penyempurnaan dari semua keras, di keras CB, CG, JL, MP, dan yang terakhir Tiger. Lebih tepatnya penyempurnaan yang versi terakhir yaitu dari keras Mega Pro menjadi keras Tiger itu mirip sekali. Yang membedakan apa? Kita ulas sama-sama. Cekidot. Ini adalah keras Mega Pro. Ini adalah keras Tiger. Yang pertama-tama yang membedakan adalah dari langkah. Ini langkahnya masih pendek 4,5. Ini sudah naik jadi 62. Ini yang menaikkan langkah itu adalah insinyur Jepang atau yang menciptakan motor tersebut. Keras Tiger ini dikembangkan dari keras Mega Pro. Inilah penyempurnaan. Karena dari Mega Pro sama Tiger itu yang membedakan kerasnya itu langkahnya. Kalau langkah naik otomatis cc-nya menjadi naik. Contoh kita ulas sama-sama, bisa diperbandingkan. Yang sebelah kanan ini posisi pin sudah jauh dari as ke as. Kalau yang Mega Pro masih tenggelam. Ini masih tenggelam ke dalam. Ini sudah naik. Ya, kelihatan ya, udah naik. Ini Tiger. Kalau ini udah naik berarti dia langkahnya udah naik. Terus bagian atas ini hampir rata, sudah rata sama diameter keras. Kalau untuk Mega Pro dia tenggelam. Karena apa? Dia sudah mengalami yang namanya naik langkah. Kalau tidak paham naik langkah, kalau orang zaman dulu tuh sering menyebutnya naik stroke. Kerasnya udah naik stroke. Tapi yang menaikkan itu profesor Jepang, bukan orang lokal. Keras Tiger itu bagus dari segi asnya, dia itu kuat. Saya belum jaranglah melihat keras Tiger itu asnya patah, terutama di bagian as magnet. Sekarang kan kemarin kan ada video viral tuh keras dari BRT yang dipakai semalam buat perjalanan jauh lah, gas-gasan lah, intinya buat gas-gasan itu patah dan beliau dipost di Instagram dan menjadi viral. Kerasnya bagian magnet itu patah, padahal itu ciptaan BRT, tapi lebih kuat lagi ciptaan Jepang. Meskipun di channel tersebut menyebut dia sudah menghubungi sama pihak owner BRT memberikan klarifikasi bahwa harus dikasih limiter. Itu sudah memberikan keras Jepang lebih tangguh. Karena
Meskipun dia tidak dikasih limiter, dia asnya tetap kuat atau utuh, tidak mengalami trouble. Banyak anak-anak erek yang mengaplikasikannya, karena ini adalah risetan keras terakhir dari keras Mega Pro. Yang pertama, panjang as magnet itu sama dengan keras Tiger. Kita ukur 51 panjang as magnet itu 51 lebih sedikit, tapi tidak masalah, yang penting asnya ini sama. Untuk keras Tiger kita ukur sama 51, asnya sama, terus lakernya juga sama. Ini laker Mega Pro dengan Tiger. Terus apa lagi, gigi kamratnya sama. Kalau diukur panjangnya 19 mili untuk Tiger. Yang ini sama 19 mili. Ikut lagi. Sama kan 19 mili. Karena kemarin itu ada teman subscriber itu giginya Mega Pro sama Tiger itu berbeda mas, tapi tidak beda, dia itu sama. Yang membedakan itu adalah langkahnya. Ketika keras Tiger mengalami perubahan langkah, dia masih tetap wujudnya, cuman model balance-nya itu beda, balance-nya itu beda. Yang membedakan itu di sini. Daging yang di sini kalau standar Mega Pro itu 10 mili atau 1 cm. Tapi ketika sudah menjadi Tiger, dia sudah ditipiskan menjadi menjadi 6 mili lebih 80. 6 mili lebih 80 mikro. Tidak 67 ya. 80 mikro, karena 100 mikro itu 1 mili. Kenapa mas ini kok ditipisin? Oke, kita ulas. Ini adalah keras Mega Pro yang sudah dibongkar. Sudah dibongkar pen stang. Pen stang piston itu sudah dicopot. Ya, kalau dicopot seperti ini. Ini sebelum menjadi keras Tiger. Ketika berubah menjadi keras Tiger, dia mengalami yang namanya perubahan langkah atau naik stroke. Big pen ini itu naik ke atas. Ketika big pen ini naik ke atas, itu beliau menjadi tidak balance atau tidak seimbang. Karena apa? Balance keras itu ya artinya itu keseimbangan keras. Ketika big pen naik, otomatis titik berat menjadi ke atas. Sedangkan motor itu bisa bekerja optimal. Kerja keras paling berat adalah ketika dia langkah kompresi atau langkah TMA seperti ini, naik ke atas seperti ini. Karena apa? Ingat, perputaran keras itu selalu lawan arah jarum jam. Dia berputar ke kiri, bukan ke kanan. Kalau langkah paling berat keras adalah ketika langkah kompresi,
itu berarti dia butuh posisi keras tegak atas ini, bukan jatuh seperti ini. Karena kalau ini semakin naik itu akan semakin menjatuhkan keras. Ya seperti contoh, teman-teman mungkin ada tiang, ketika teman-teman naik memanjat lebih tinggi dengan ukuran tiang yang sama, itu tiang akan berbeda, tidak akan bisa tegak lurus karena bagian atas itu ada beberapa teman-teman yang naik. Jadinya apa? Harus dikuatin bagian bawah atau pondasinya. Untuk keras tiger itu cara menguatannya bagaimana, Mas? Ya, beliau menipiskan daging yang ada di samping kanan kiri, seperti yang saya ukur tadi. Nih. Kalau diukur pakai sketmat, yang sini itu 6 mili 80 mikro. Kalau yang aslinya Mega Pro itu seperti tadi, kalau diukur itu 10 mili atau 1 cm, itu dia lebih tipis. Ketika samping kanan kiri ini menjadi lebih tipis, otomatis titik berat keras itu ada fokus di bawah. Fokus di bawah. Jadi dia bisa tetap berdiri TMA. Kenapa ini ditipisin, Mas? Sama, untuk Mega Pro ini ditipisin. Untuk Tiger juga mengalami fase penipisan. Nah, ini bisa dilihat. Bahkan dia bisa lebih tipis dari Mega Pro. Kalau diukur ini ada 5 mili. Ini ada 5 mili. Dia ditipisin merubah derajat pada mesin Mega Pro. Ya mesin Tiger itu derajatnya berbeda, tidak lurus seperti ini, tapi agak miring sedikit. Mungkin teman-teman istilahnya menyebutnya ada di jam 1, jam 11 dan sebagainya seperti itu. Terus keras Tiger tidak hanya sekedar menipiskan bagian samping, tapi dia juga menambah dagingnya di sini. Yang membedakan apa? Kita ulas lagi. Ini adalah keras Mega Pro standar. Kita menggunakan yang namanya busur derajat. Biar lebih akurat kita harus ada alat ukur. Alat ukur itu untuk membatasi kita biar kita tidak terlalu bermain feeling. Bentar, kita pakai seperti ini aja dulu. Ini kalau dilihat kanan kiri itu sama, tapi ini ada lereng ya, lerengnya ini miring banget. Berapa derajat lereng ini? Dia lerengnya curam sekali. Tapi kalau keras Tiger beda kan? Beda, ini menunjukkan dia mengalami yang namanya penambahan daging. Karena ini keras ini atau crankshaft ini buatan dari Jepang, dia tidak seperti orang lokal ya. Kalau bubut lokal itu seperti biasa dia menambahkan las. Terutama pada anak erek sering itu banget, dia ditambahin las. Dia ingin membuat keras yang naik langkah, dia cari ambil keras murah itu keras Mega Pro, harganya itu lebih murah dari keras Tiger. Dia naikin langkahnya sendiri, ini dinaikkan sendiri. Terus untuk mengejar balance dia melakukan yang namanya tambah daging di sini. Padahal tambah daging itu jelek, karena tambah daging metode las itu kita tidak bisa membuat sama antara kanan dan kiri. Kalau di sini habis kawat 5, di sini bisa habis kawat las 8. Itu kanan kiri udah tidak sama. Kalau tidak sama itu bisa mengakibatkan tarik menarik
keras. Jadi keras tersebut ketika dia berputar, dia akan mencari titik di mana dia menjadi seimbang sendiri. Kalau dia menjadi seimbang sendiri, otomatis asnya kanan kiri ini akan tidak lurus seperti ini. Akhirnya melintir, akhirnya motor menjadi getar, motor tidak bisa lari, banyak masalah. Untuk video masalah keras tambah efek keras tambah daging, nanti saya tayangkan link di deskripsi karena saya sudah membuat videonya. Jadi saya tidak perlu menjawabnya lagi. Mungkin di sini saya akan menjawab sedikit masalah kemarin tuh ada yang tanya, ya itu kan keras aslinya itu kalau dari pabrik itu bobotnya memang beda. Iya beda, karena yang membedakan itu asnya sini. Asnya sini pendek, sama asnya Manit ini panjang. Dia sudah beda berapa gram. Tapi as ini tidak mempengaruhi putaran. Ya saya permasalahkan itu putaran. Contoh seperti ini ya. Kenapa ini dibikin seperti ini? Karena dia bisa menarik, dia bisa mendorong. Tapi kalau as yang ada di tengah ini, dia tidak mempengaruhi putaran. Kan tiap mekanik punya ilmu sendiri-sendiri, Mas. Punya cara sendiri. Tapi kalau caranya itu menyesatkan, kenapa harus ditiru, kenapa harus dipertahankan? Terus bagaimana untuk cara menambah bobot keras? Banyak metode, nanti saya ulas, saya buatkan videonya. Cara tambah daging, tidak harus metode popok las seperti itu. Ini hanya menyambung sedikit tadi mengenai masalah tambah daging metode las. Jadi keras tiger itu bagus, bukan jelek. Dia pengembangan riset dari insinyur Jepang menjadi sempurna, itu menjadi keras tiger. Ketika motor Mega Pro dipasang keras tiger, itu langsung berubah menjadi 200 cc. cc-nya naik secara drastis, jadi dari 156 menjadi 200 cc itu naik sangat signifikan. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai masalah keras tiger revolusi dari keras Mega Pro, karena itu semuanya mirip ya, yang membedakan itu langkahnya aja. Jadi ketika teman-teman itu punya motor Mega Pro atau JL Pro, bahkan JL 100 CB itu kalau untuk menaikkan cc-nya dengan cara cepat, hasil maksimal, motor enak, itu menggunakan keras tiger. Kalau main merubah langkah, naik stroke, itu belum tentu enak, karena itu yang mengembangkan itu otak mekanik kita masing-masing. Mekanik kita berimajinasi apa, itu hasilnya seperti apa. Tapi kalau ilmu mekanik kita itu tidak bisa berimajinasi atau tidak menguasai ilmu dengan terarah, motornya jadinya pun juga sama, tidak terarah, banyak masalah. Nanti yang disalahkan tukang setruknya, bengkel bubutnya, padahal itu semua itu dari otak mekanik. Bengkel bubut hanya mengerjakan, karena bengkel bubut hanya mengetahui sistem produksi, tidak mengetahui sistem kerja otomotif. Rata-rata bengkel bubut, kalau ada mekanik tapi bisa mengerti mesin bubut, itu sesuatu nilai positif. Jadi dia bisa ngerti mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. Bagi teman-teman yang punya motor JL Pro, JL 100 CB, Mega Pro, ingin naik cc-nya, kasih keras tiger, sudah naik. Daripada teman-teman itu beli noken, papas blok, papas silinder kop, ganti karburator, ganti knalpot, itu tidak akan merubah signifikan. Seperti contoh, teman-teman beli apa ya, beli camshaft atau noken as produk katakanlah BRT, harganya berapa sih? 650 atau 750. Itu kalau buat beli keras tiger yang copotan, tambah sedikit sudah dapat. Coba aja motor Mega Pro kasih noken as yang bikinan, hasilnya cepet mas, cepet, tapi motor tidak bisa panjang, napasnya itu tetap pendek. Untuk memanjangkan otomatis cc-nya harus dinaikkan atau dibesarkan.
Kayak saya kasih contoh lagi, Honda Grand itu mau dikasih Nokonas Racing, mau dikasih karburator besar. Honda Grand itu cc-nya kan 100 cc. Kalau mau dibuat mainan touring atau herek, ya dia tidak ada napas karena cc-nya itu 100. Ya bisa menaikkan napas langkah, motor jadi panjang, itu cc-nya dibesarkan, yang terutama itu. Kalau teman-teman punya Mega Pro CB kasih keras stiker, itu sudah hasil signifikan, biaya tidak terlalu keluar banyak. Seperti contoh, sama-sama beli Nokonas sama beli keras, hasilnya beda. Tapi kan kalau Nokonas itu mas bongkarnya sedikit, sama-sama bongkar, sama-sama keluarkan biaya. Kenapa harus hitung-hitungan kalau hasilnya berbeda? Apalagi yang suka motor tampilan standar, terutama knalpot standar, karburator standar, itu kasih keras stiker udah lari mas. Kalau buat perjalanan jauh, buat touring, pakai harian, motor nyaman, tidak ada suara deret, ada tidak stasioner pun tidak dering, tidak seperti itu. Motor halus, bisa pakai Nokonas standar, larinya enak, cc-nya nambah, transmisi pakai standar, nanti kita tinggal reset gear, seperti itu. Sekiranya saya tidak banyak cakap, nanti saya dikira cerewet, terlalu ngomel. Masa cowok cerewet? Nah, kan enggak. Ini hanya mengedukasi teman-teman, bagi teman-teman yang merasa salah arah. Saya dengan video ini, melihat video ini bisa berubah arah. Yang tadinya salah arah bisa kembali ke jalan yang lurus, terutama yang bermain mesin touring atau mesin harian. Yang ini motormu harian enak, ganti kerasnya, bukan ganti Nokonasnya. Kalau ganti kerasnya cc naik, kalau ganti Nokonas aja akselerasi doang, motor tenaganya pun tetap, karena cc-nya tetap. Seperti itu. Apabila saya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan bagi teman-teman semua, saya mohon